Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Daris Hadianto. Yang terhormat rekan-rekan seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Anggara Agung Lesmana, mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang mengangkat judul Pengaruh Kalimat Persuasif dalam Iklan terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat. Maka dari itu, langsung saja kita masuk kepada bagian pendahuluan. Seperti yang kita tahu, perkembangan era teknologi informasi yang semakin maju membuat semua aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Tidak terkecuali kegiatan berbelanja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh perusahaan Kopunation Indonesia, sebanyak 86% pengguna internet di Indonesia melakukan transaksi jual beli secara online. Survei ini juga menempatkan Tokopedia sebagai situs belanja online yang paling banyak dikunjungi dengan jumlah kunjungan sebanyak 1,2 miliar. Wow, angka yang sangat fantastis bukan? Hal ini tentunya menyebabkan setiap harinya ada jutaan transaksi yang terjadi di dunia internet Indonesia. Tentunya hal ini membuat para produsen penyedia barang atau jasa berlomba-lomba untuk memasarkan produk mereka. Salah satu cara yang digunakan untuk memasarkan produk mereka adalah dengan menggunakan iklan. Menurut Durianto, iklan adalah sebuah komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau menggiring seseorang agar melakukan tindakan yang menguntungkan bagi si pembuat iklan. Dalam hal ini, produsen penyedia barang atau jasa. Bila kita amati, saat ini tentunya ada banyak sekali iklan yang dapat kita temui setiap harinya. Baik itu iklan yang bersifat digital yang biasa kita temui di dunia maya, maupun iklan yang bersifat konvensional, seperti baligo atau spanduk yang bisa kita lihat di pinggir jalan raya. Hal ini tentunya menyebabkan kita hampir setiap hari, bahkan setiap menit melihat iklan dalam kehidupan kita. Namun, bila kita amati, semua iklan yang kita lihat tentunya memiliki satu kesamaan, yaitu memiliki kalimat persuasif di dalamnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat persuasif adalah kalimat yang berfungsi untuk mengajak seseorang atau banyak orang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Dalam hal ini, kalimat persuasif dalam iklan berfungsi untuk mengajak seseorang yang melihat iklan tersebut untuk membeli atau menggunakan produk yang diiklankan. Trianingsih berpendapat bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku menggunakan atau membeli sesuatu tanpa didasari oleh pikiran rasional atau kebutuhan, dan cenderung menuruti hasrat dan nafsu sehingga mencapai kepuasan bagi si pelaku perilaku konsumtif tersebut. Oli Solihin dalam penelitiannya yang berjudul Terpaan Iklan Mendorong Gaya Hidup Konsumtif Masyarakat Urban menyimpulkan bahwa terpaan iklan yang secara bertubi-tubi mencekoki masyarakat pada akhirnya akan menimbulkan perilaku konsumtif pada masyarakat itu sendiri. Penelitian ini juga didasari oleh masalah-masalah yang saya temukan, sehingga mengangkat judul Pengaruh Kalimat Persuasif dalam Iklan terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat. Masalah tersebut berupa bagaimana sebenarnya kalimat persuasif ini bekerja dalam sebuah iklan. Lalu, bagaimana sebenarnya cara menyusun kalimat persuasif yang baik sehingga menghasilkan iklan yang baik, serta faktor utama yang menyebabkan kalimat persuasif ini dapat memicu tumbuhnya perilaku konsumtif pada masyarakat.
Semakin berkembangnya era teknologi informasi menuntut kita untuk memiliki skill-skill yang dibutuhkan agar dapat bertahan dalam perkembangan zaman ini. Salah satu skill yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mempromosikan atau mengiklankan sebuah produk. Dalam hal ini, menjadi urgensi pada penelitian ini. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode survei sebagai metode penelitian yang digunakan. Menurut Creswell, metode survei adalah sebuah prosedur survei yang dilakukan si peneliti terhadap suatu sampel atau populasi untuk mengetahui sikap, perilaku, ataupun karakteristik sampel atau populasi. Dalam hal ini, partisipan adalah masyarakat umum berusia 17 sampai 25 tahun. Mengapa? Karena pada usia inilah biasanya perilaku konsumtif itu muncul. Setelah membahas metode penelitian yang digunakan, kali ini saya akan membahas hasil dari penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalimat persuasif yang terdapat dalam sebuah iklan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif pada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan 27 orang partisipan yang menjawab bahwa kalimat persuasif ini berpengaruh untuk memunculkan minat beli mereka terhadap suatu produk. Saya telah memberikan beberapa pertanyaan melalui aplikasi Google Form kepada partisipan mengenai survei ini. Berikut saya paparkan hasil dari jawaban partisipan mengenai survei pengaruh kalimat persuasif dalam iklan terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Yang pertama, saya menanyakan apakah mereka memiliki aplikasi belanja online pada handphone mereka. Hasilnya sebanyak 92,6% menjawab memiliki aplikasi belanja online pada handphone mereka. Selanjutnya, saya juga menanyakan motif seseorang untuk membeli sebuah produk. Hasilnya, 29,6% menjawab motif kebutuhan sebagai motif mereka dalam membeli sebuah produk. Hanya 3,7% partisipan yang menjawab keinginan merupakan motif mereka dalam membeli sebuah produk. Namun di sisi lain, sebanyak 66,7% partisipan menjawab bahwa gabungan antara motif kebutuhan yang disertai dengan keinginan sangat mendorong mereka untuk membeli sebuah produk. Hal ini tentunya sejalan dengan pendapat Jeffrey bahwa motif seseorang untuk membeli sebuah produk adalah berdasarkan kebutuhan dan keinginan yang disertai harapan untuk membeli sebuah produk. Selanjutnya, partisipan juga diberikan pertanyaan mengenai seberapa besar sih kemampuan iklan mendorong minat mereka untuk membeli sebuah produk. Sebanyak 7,4% partisipan menjawab bahwa iklan kurang mendorong mereka untuk membeli sebuah produk. Sebanyak 3,7% menjawab bahwa iklan kurang mendorong mereka untuk membeli sebuah produk. Namun, 40,7% partisipan menjawab netral. Selanjutnya, 33,3% partisipan menjawab bahwa iklan mendorong mereka untuk membeli sebuah produk. Hal ini tentunya berhubungan dengan visualisasi yang mereka dapatkan ketika melihat sebuah iklan dan pada akhirnya menimbulkan hasrat untuk membeli sebuah produk tersebut. Hanya 14,8% partisipan yang menjawab bahwa iklan yang mereka lihat sangat mendorong mereka untuk membeli produk yang diiklankan.
Hal ini tentunya sejalan dengan yang disampaikan oleh Suyasa dan Francisca bahwa iklan dapat mendorong seseorang untuk membeli sebuah produk. Selanjutnya, partisipan diberikan contoh kalimat persuasif dalam sebuah iklan yang dapat menarik minat mereka. Hasilnya, 3,7% menyebutkan bahwa kalimat persuasif tidak mempengaruhi mereka untuk membeli sebuah produk. Selanjutnya, 11,1% menjawab bahwa kalimat persuasif kurang mempengaruhi mereka untuk membeli sebuah produk yang diiklankan. Namun, 18,5% partisipan menjawab kalimat persuasif yang disajikan dalam iklan tersebut netral atau menjawab iya dan tidak bahwa kalimat persuasif tersebut dapat mendorong mereka untuk membeli sebuah produk. Selanjutnya, 48% partisipan menjawab kalimat persuasif yang disajikan dalam sebuah iklan mendorong minat mereka dalam membeli sebuah produk. Setelah memaparkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, pada pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Langsung saja kita akan masuk pada pembahasan rumusan masalah yang pertama, yakni bagaimana sebenarnya kalimat persuasif ini bekerja dalam sebuah iklan. Pada sebuah iklan, kalimat persuasif bekerja sebagai ujung tombak. Artinya, kalimat persuasif menjadi senjata utama bagi sebuah iklan untuk menarik perhatian orang yang melihatnya. Kalimat persuasif digunakan untuk memfokuskan orang yang melihat iklan. Selanjutnya, kalimat persuasif dalam sebuah iklan bekerja sebagai rangkuman atas keseluruhan isi yang ingin disampaikan oleh si pembuat iklan terhadap orang yang melihat iklan tersebut. Iklan yang efektif adalah iklan yang memiliki isi yang singkat, padat, dan jelas serta mampu menyampaikan maksud dari apa yang diiklankan. Penggunaan kata-kata seperti pakailah, cobalah, belilah, dan sebagainya akan diikuti oleh kalimat selanjutnya yang menggambarkan produk yang diiklankan. Penggunaan kalimat persuasif biasanya digunakan di awal kalimat. Hal ini dimaksudkan untuk mendoktrin psikologis orang yang melihat iklan tersebut agar terfokus pada apa yang diiklankan pada iklan tersebut. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana cara menyusun kalimat persuasif yang baik sehingga menghasilkan iklan yang baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menyusun kalimat persuasif dalam sebuah iklan. Yang pertama, memahami target dari iklan. Dalam hal ini, memahami target iklan dapat mempengaruhi kita dalam mendesain atau memilih kata-kata untuk menyusun kalimat persuasif yang akan digunakan dalam iklan yang kita buat. Selanjutnya, masih berhubungan dengan hal yang pertama adalah menggunakan diksi yang mudah dipahami dan mudah diingat. Dalam hal ini, pemilihan kata atau diksi sangat penting terhadap keberhasilan sebuah kalimat persuasif yang berada dalam sebuah iklan. Diksi yang tepat dapat menyampaikan maksud dari produk yang diiklankan. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah memahami media yang digunakan tempat iklan kita disebarkan. Selanjutnya adalah menggunakan kalimat yang dapat menarik perhatian banyak orang. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas rumusan masalah yang ketiga, yakni faktor utama yang menyebabkan kalimat persuasif ini mempengaruhi munculnya perilaku konsumtif pada masyarakat. Sisi psikologis manusia yang mudah dimanipulasi dan dipengaruhi menjadi faktor utama yang menyebabkan kalimat persuasif ini berpengaruh terhadap munculnya perilaku konsumtif pada masyarakat. Manusia juga memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi, sehingga rasa ingin tahu tersebut dapat menimbulkan perilaku konsumtif.
karena rasa penasaran mereka terhadap sebuah produk yang diiklankan. Kalimat persuasif dalam sebuah iklan membuat rasa penasaran mereka menjadi tinggi, sehingga muncullah keinginan untuk mencoba atau memuaskan nafsu mereka untuk membeli atau mencoba menggunakan produk yang diiklankan. Ya baik, itulah presentasi mengenai penelitian saya yang mengangkat judul pengaruh kalimat persuasif dalam iklan terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang yang membacanya atau menyaksikan video ini. Secara pribadi, saya ingin meminta maaf apabila terjadi kesalahan dalam penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Daris Haryanto, atas bimbingannya selama ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan seperjuangan yang sudah menyaksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.